Mudah-mudahan kalian baik-baik saja di rumah. Oke, perkenalkan, nama saya Titi Dwi Novianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pers dunia. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian pers menurut UU RI nomor 40 tahun 1999 tentang pers, yang bunyinya: pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan suatu informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai pengertian pers. Dan sekarang apa aja sih 4 teori pers tersebut? Sekarang simak penjelasan berikut. Yang pertama ada teori otoritarian. Teori otoritarian ini mengandaikan bahwa negara atau pemerintah itu mempunyai kekuatan besar untuk mengontrol serta mengawasi media massa. Dalam konteks ini, pembatasan opini publik dianggap sesuatu yang benar. Media-media massa dalam perspektif otoritarian ini dikontrol oleh pemerintah, tetapi bukan berarti bahwa media melarang atau menganggap tidak boleh ada media massa. Hanya saja media massa ini dikontrol pemerintah secara ketat. Hak untuk mendirikan pers itu adanya di pemerintah. Jadi tidak bebas setiap orang ingin mendirikan atau menerbitkan pers. Jadi ada orang atau lembaga yang ingin menerbitkan sebuah media, maka dia harus izin terlebih dahulu kepada pemerintah. Indonesia pada zaman Orde Baru yang dikenal sebagai otoritarian ini ada yang namanya SIUP, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Jadi kalau ada yang ingin mendirikan media atau perusahaan media, maka harus mendapatkan SIUP ini terlebih dahulu. Jika tidak, maka tidak akan diakui, atau yang lebih parahnya lagi, jika mereka mendirikan secara diam-diam bisa saja dihentikan oleh pemerintah. Karena itu, pada teori otoritarian ini, publik sangat sulit untuk bersikap kritis pada pemerintah. Yang kedua yaitu adalah teori libertarian. Bisa kita lihat, liber yang berarti bebas. Ini merupakan kebalikan dari teori yang pertama, yaitu otoritarian. Dalam libertarian, manusia dianggap sebagai makhluk rasional yang otonom yang mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Karena itu, dalam teori libertarian ini, pemerintah tidak punya hak kontrol yang ketat, justru medialah yang punya kontrol sangat besar, punya kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Nah, kalau di otoritarian, hak mendirikan pers ada dalam pemerintah atau negara, seperti kasus yang di Indonesia yaitu SIUP. Maka dalam teori libertarian ini tidak ada kasus seperti itu. Setiap orang atau setiap lembaga punya hak untuk mendirikan perusahaan penerbitan pers. Semua orang bebas mendirikan itu. Seperti sekarang Indonesia tidak lagi ada SIUP, karena sejak reformasi SIUP sudah dicabut, maka sekarang siapa saja bisa mendirikan pers atau perusahaan penerbitan. Hanya saja hal seperti ini bisa memunculkan adanya monopoli media massa. Karena apa? Karena yang punya modal akan punya peluang untuk memiliki media atau mengontrol media tersebut, sehingga terjadilah monopoli media. Kemudian yang ketiga adalah teori komunis Soviet. Kenapa disebut Soviet? Karena memang teori yang ketiga ini lahir di Uni Soviet, kemudian berkembang di negara-negara komunis Eropa Timur. Nah, teori ini hampir mirip dengan teori otoritarian. Jadi kekuasaan penuh ada di pemerintah atau negara. Cuman
teori ini memiliki asumsi begini, bahwa dalam teori komunis Soviet ini kekuasaan yang tinggi adalah di tangan rakyat, tapi rakyat ini diwakili oleh partai politik, atau dalam konteks itu adalah partai komunis. Jadi partai komunis ini adalah representasi rakyat dan secara otomatis juga representasi negara. Nah, sama dengan otoritarian, kekuasaan negara itu sangat besar. Dalam komunis Soviet ini, media itu cuma media yang diakui oleh negara, oleh partai komunis. Makanya media biasanya cuma satu, yaitu media komunis. Dalam teori ini juga, media itu sebagai corong negara, dan orang-orang yang bisa mengakses media atau mendapatkan media ini itu adalah orang-orang partai. Jadi dalam teori ini, semua diambil alih oleh negara, media itu milik negara. Jika di teori otoritarian, masih memungkinkan media itu dimiliki oleh swasta, hanya saja dikontrol oleh pemerintah. Sedangkan di dalam teori komunis Soviet ini tidak ada media itu milik swasta, karena semua itu milik negara, milik pemerintah yang namanya khas komunisme. Kemudian teori yang keempat adalah teori tanggung jawab sosial, di mana pada dasarnya teori tanggung jawab sosial ini mirip dengan teori libertarian. Manusia mempunyai kebebasan. Hanya pertanyaannya di sini adalah kebebasan. Apakah kebebasan itu memiliki sebebas-bebasnya, atau kebebasan itu ada batas tertentu atau limit tertentu? Nah, dalam teori tanggung jawab sosial ini bahwa memang ada kebebasan, tapi ada batasnya. Jika kemudian kebebasan itu memunculkan chaos atau memunculkan anarki, maka kebebasan itu harus dibuat aturan-aturannya. Misalnya di Indonesia ada kode etik jurnalistik. Memang media itu bebas, tapi juga media harus berpikir pemberitaannya itu menimbulkan kekacauan ataukah tidak. Jadi ada kode etik jurnalistik yang perlu dipatuhi, ditaati, dan tidak sembarangan. Di sini media punya tanggung jawab sosial, maka konteks media pada teori tanggung jawab sosial ini ada hak publik yang harus dipenuhi, dan media harus memenuhi hak publik tersebut. Misalnya, ketika ada publik merasa tidak diuntungkan dengan pemberitaan media, maka publik bisa menyampaikan keberatan atau aduan itu, dan media juga harus menerima aduan tersebut. Makanya di Indonesia ada lembaga Dewan Pers, ada KPI yang terkait penyiaran ini, dan itu semua mempunyai tugas untuk mengawasi dalam konteks apakah penyiaran itu melanggar kode etik atau tidak. Nah, itulah yang dimaksud dengan teori tanggung jawab sosial ini. Nah, itulah 4 teori pers yang bisa kita pahami, dan semoga kalian memahami juga. Dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.